Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 14 orang. Dari TI 1 ada saya sendiri Andi Fika Maduri, Listra, Lukman Putra Emrifat, Ardi Wirawan, dan Luciana Zara. Dari TI 2 ada Nur Aisyah, Marsyanti, Muhammad Al-Father, Muhammad Zainal, dan Yusril Izzal Fajar. Dari TI 3 ada Hendrawan, Hastuti Lilim Padang, Nurul Aisyah, dan Darmawan. Kami dari Fakultas Teknik Informatika tahun akademik 2020-2021 Universitas Andi Jema Palopo. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Pak Ali Ahmad Hakamdani, SSI, MTI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas materi kami kali ini yang berjudul database. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama membahas tentang database. Perlu kita ketahui apa pengertian database. Database atau pangkalan data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Saya akan menjelaskan tentang peranan atau fungsi database. Peranan database adalah sarana penyimpanan data kita di dalam komputer server. Database seperti sebuah perpustakaan yang menyimpan banyak buku-buku dari berbagai kategori, di mana satu buku menyimpan berbagai data, mulai judul buku, nama pengarang, ringkasan isi, penerbit, tahun penerbit, dan lain-lain. Demikian halnya dalam database menyimpan informasi suatu objek yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Bila informasi itu berupa profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan nomor KTP. Dalam dunia komputer, database sangat diperlukan sebagai sistem yang mengolah dan menyimpan informasi secara sistematis dan mempunyai akurasi tinggi. Sejumlah perusahaan kini mengandalkan database sebagai tulang punggung bisnis mereka, seperti perusahaan perbankan, penyediaan tiket online, sekolah, dan lain-lain. Hampir industri di dunia menggunakan teknologi database sebagai penunjang aplikasi dan sistem bisnis mereka. Adapun fungsi database adalah yang pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Yang kedua, menghindari data ganda dan inkonsistensi data. Yang ketiga, memudahkan akses penyimpangan data, mengedit dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat entry dan setelah entry. 5. Memecahkan masalah penyimpanan data konvensional. Yang keenam, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpangan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrawan dari kelas TI 3 dan saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi struktur data. Yang pertama itu pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah referensi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol, atau suatu cara menyajikan abstrak data tipe atau yang disebut dengan ADT. Tipe data abstrak dalam bentuk tipe data dan operator yang didukung bahasa pemrograman. Di dalam struktur data, kita berhubungan dengan dua aktivitas, yaitu
Yang pertama, mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Kemudian yang kedua, menunjukkan mekanisme kerja operasinya. Kemudian yang kedua, kegunaan struktur data. Struktur data atau SD digunakan untuk yang pertama, menyajikan model matematika dalam format tipe data abstrak atau ADT yang mengoleksi sejumlah variabel. Yang kedua, beberapa tipe data yang mungkin berbeda. Yang ketiga, hubungan di antaranya dengan berbagai langkah algoritma. Yang keempat, pemilihan SD yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah program. Kemudian yang ketiga, tipe data dan struktur data. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi tipe data sederhana. Tipe data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Yang kedua, tipe data sederhana majemuk, misalnya string. Struktur data meliputi yang pertama, struktur data sederhana, misalnya array dan record. Yang kedua, struktur data majemuk yang terdiri dari dua. Yang pertama, linear, stack queue, star list, dan multilist. Yang kedua, non-linear, pohon biner, dan graph. Pemakaian struktur data yang tepat dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Struktur data yang standar yang biasanya digunakan di bidang informatika adalah list linear atau linked list dan variasinya. Yang kedua, multilist. Yang ketiga, start atau tumpukan. Yang keempat, queue atau antrian. Yang kelima, tree atau pohon. Yang keenam, graph atau graph. Data disusun dalam suatu struktur logis yang menjelaskan bahwa yang pertama, kumpulan tabel menyusun basis data. Yang kedua, tabel tersusun atas sejumlah rekor. Yang ketiga, rekor mengandung sejumlah file dan sebuah file disimpan dalam bentuk kumpulan bit. Pengertian masing-masing istilah di atas adalah seperti berikut. File atau medan menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain dari field yaitu elemen data, kolom item, dan atribut. Contoh field yaitu nama seseorang, jumlah barang yang dibeli, dan tanggal lahir seseorang. Yang kedua, record atau rekaman, menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin dari seseorang menyusun sebuah rekor. Istilah lain yang juga menyatakan rekor yaitu tupel dan baris. Kemudian yang ketiga, tupel. Tupel menghimpun sejumlah rekor. Sebagai contoh,
dan pribadi dari semua pegawai disimpan dalam sebuah tabel. Yang keempat, basis data atau database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh, basis data akademis mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa dan jurusan dan mata kuliah, data pengambilan mata kuliah pada suatu semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa. Selanjutnya yang keempat, macam-macam struktur database. Bagian A, struktur data hierarkis. Struktur data hierarkis yaitu struktur kelompok data dan sekelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Seperti cabang-cabang pohon untuk pindah dari suatu catatan di suatu cabang ke suatu catatan di cabang yang lain. Sistem manajemen database harus kembali ke tempat asal percabangan itu. Struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien saat sebagian besar catatan dalam database akan digunakan dalam aplikasi. Bagian B, struktur database jaringan. Struktur database jaringan memungkinkan suatu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Subkomite database. Tax Group Codasign mengeluarkan spesifikasi struktur database jaringan pada tahun 1971. Jaringan memecahkan masalah keharusan untuk kembali ke tempat asal percabangan database secara konseptual. Tiap catatan database dapat memiliki petunjuk ke setiap catatan lain di dalam database. Kemudian yang ketiga, bagian C, struktur database relasional. Struktur sistem manajemen relasional merupakan sistem yang mempunyai tabel-tabel dan merupakan format yang dapat dipahami secara cepat oleh manajer dan staf profesional. Terima kasih, itulah presentasi saya mengenai materi struktur data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Wirawan. Di sini saya akan membahas mengenai database management system atau DBMS. Pengertian database management system atau DBS. Menurut CJDET, DBMS adalah merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut SA3, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang manajemen database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Sedangkan menurut Gordon C. Everest, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Jadi, sistem manajemen database atau Database Management System DBMS adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database, mempunyai fasilitas membuat, mengakses, memanipulasi, dan memelihara basis data, atau merupakan suatu sistem software yang memungkinkan seorang user dapat mendefinisikan, membuat, dan memelihara serta menyediakan akses terkontrol terhadap data. Database sendiri adalah sekumpulan data yang berhubungan dengan secara logika dan memiliki beberapa arti yang saling berpautan, atau semua peralatan komputer, hardware, software, firmware. DBMS dilengkapi dengan bahasa yang berorientasi pada data, high level data language,
yang sering disebut juga sebagai bahasa generasi keempat. Jenis basis data menurut pengaksesan. Menurut pengaksesan, basis data dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu basis data individual, basis data perusahaan, basis data terdistribusi, dan bank data publik. Yang pertama, basis data individual. Basis data individual adalah basis data yang digunakan oleh perseorangan. Yang kedua, basis data perusahaan. Basis data perusahaan adalah basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah pegawai dalam perusahaan di dalam sebuah lokasi. Yang ketiga, basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah basis data yang disimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi. Yang keempat, bank dan publik. Bank dan publik adalah jenis basis data yang diakses oleh siapa saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dari kelas PI2. Ini saya akan menjelaskan bagian F, jenis-jenis data pada database. Yang pertama, SQL, mengutamakan struktur. SQL yang merupakan singkatan dari Structured Query Language merupakan suatu bahasa khusus yang digunakan untuk dapat mengakses data-data yang terdapat dalam sebuah basis data atau database relasional. SQL juga merupakan bahasa komputer yang menggunakan standar American National Standard Institute atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ANSI, yang sering kita gunakan pada manajemen database relasional. Dengan query atau SQL, kita juga dapat memanipulasi ataupun mengedit database sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kehendaki. Seperti halnya mengambil query data pada database, mengedit data, menambah data, dan menghapus data. Dan yang kedua, NoSQL, mengutamakan kecepatan. Database NoSQL ini dibuat dengan mempunyai tujuan khusus, memiliki skema fleksibel, dan untuk model data spesifik yang digunakan untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL ini dikenal cukup luas karena berbagai kemudahan seperti fungsionalitas, kinerja, serta kemudahan pengembangannya dalam berbagai skala. Database NoSQL ini menggunakan varian model data termasuk grafik, dokumen, nilai kunci, dan pencarian. Contohnya seperti Mongobit, Cassandra, Redis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Lilin Padang. Saya akan memaparkan materi tentang model data dalam sistem manajemen basis data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data. Adapun macam-macam model data. 1. OBDM, Object Based Data Model, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada data objek. Model ini terdiri dari A. Entity Relationship Model, B. Semantic Model, C. Binary Model. 2. RDBM, Record Basis Data Model, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data, model yang didasarkan pada record. Model basis data ini ada 3, yaitu A. Hierarchy Model, B. Network Model atau model jaringan, C. Relational Model. 3. PBDM, Physical Basis Data Model. Ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari Unifying Model, Frame Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan.
saya akan membacakan materi tentang komponen DBMS. Pada umumnya, DBMS memiliki beberapa komponen fungsional atau modul. Adapun beberapa komponen DBMS, yang pertama file manager, komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Yang kedua, database manager. Database manager menyediakan interface antara data low level yang terdapat pada basis dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Yang ketiga, query processor. Query processor yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti di database manager. Yang keempat, DML Procempiler. Komponen yang mengkonferensi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke permainan prosedur dalam bahasa induk. Yang kelima, DDL Compiler. Pada DDL Compiler, di sini dia yang mengkonferensi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Putra Ma'rifat. Saya akan membacakan materi tentang SQL dengan OLAP. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisra. Saya akan membalas jenis-jenis database. Database terbagi 4 jenis, yaitu 1. Operational database, relational database, distributed database, external database. Data warehouse dan data mart. Data warehouse sendiri adalah database yang berisi data dari beberapa sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Kemudian, yang dimaksud data mart adalah lapisan akses dari data warehouse, lingkungan yang digunakan untuk mendapatkan data keluar bagi pengguna. Perbedaan antara data warehouse dan data mart adalah sebagai berikut. Data warehouse merupakan gabungan dari beberapa data mart dan levelnya berada pada perusahaan atau organisasi. Kemudian data mart. Data mart merupakan bagian dari data warehouse dan berada pada level departemen pada perusahaan atau organisasi tersebut. OLAP, Online Analytical Processing atau disingkat OLAP, adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan pengalian data. Perkenalkan, nama saya Nuraisya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data minim. Pengalian data minim adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berguna. Teknik pengendalian data. Pada dasarnya, pengendalian data dibedakan menjadi dua fungsionalitas, yaitu deskripsi dan prediksi. Berikut beberapa
Fungsionalitas pengalian data yang sering digunakan. Yang pertama, karakterisasi dan diskriminasi, yaitu menganalisasi, merangkum, dan mengkonstruksikan karakteristik data. Yang kedua, pengalian pola berulang, yaitu pencarian pola asosiasi atau pola intratransaksi atau pola pembelian yang terjadi dalam satu kali transaksi. Yang ketiga, klarifikasi, yaitu membangun suatu model yang bisa mengklarifikasikan suatu objek berdasarkan atribut-atributnya, sehingga fokusnya bagaimana mempelajari data yang ada agar klarifikatornya bisa mengklarifikasikan sendiri. 4. Prediksi, yaitu memprediksikan nilai yang diketahui atau nilai yang hilang menggunakan mode dari klarifikasi. Yang kelima, penggugusan atau cluster analisasi, yaitu mengelompokkan sekumpulan objek data berdasarkan kemiripannya. Keenam, analisis outlier, yaitu proses pengalian data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data lain. Ketujuh, analisasi tren dan evolusi, yaitu meliputi analisasi regresi, pengalian pola, sekuensial, analisasi prioritasi, dan analisis berbasis kemiripan. Saya atas nama Marsyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Tujuan dari IB yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar. Fungsi umum dari teknologi inteligensi bisnis adalah pelaporan, pemrosesan analisis daring, analitis, penggalian data, penggalian proses, pemrosesan kejadian kompleks, manajemen performance. ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis, meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktik. Implementasi ERP ada metodologi tertentu untuk implementasi ERP yang terlebih terjamin keberhasilan. Itulah tadi materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.